Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya, dalam video yang kedua ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Dalam video yang sebelumnya Bapak telah menugaskan kamu terlebih dahulu untuk membaca dan menghafal surat Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 serta memahami isi kandungannya. Jadi untuk pengambilan nilai hafalan kedua surat tersebut dengan artinya itu nanti akan Bapak atur waktunya. Ya, mulai dari IPA 1 sampai 7, IPS 1 sampai 5. Nanti untuk pengambilan nilainya akan Bapak tentukan waktunya supaya tidak supaya teratur. Jadi nanti Bapak kirim waktunya untuk mensetorkan hafalan ayat dengan artinya secara sesuai dengan kelas masing-masing. Sekarang kita lihat kembali kedua surat tersebut. Yang pertama kita lihat surah Al-Isra ayat 32. Pertama sekali silakan diperhatikan tentang bacaannya. Jadi nanti sebelum disetorkan hafalan ayatnya, tolong diperhatikan tajwidnya supaya bacaan itu sesuai dengan tajwid yang benar. Pertama kali silakan nanti dilihat surat Al-Isra ayat 32. Surah Al-Isra ayat 32 berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Jadi silakan ya diperhatikan lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Jadi wala itu wajib kita panjangkan satu alif, yaitu mad asli atau mad tabi'i. Jadi wala. Jadi jangan dibaca wala taqrabu, tapi wala taqrabu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Jadi la wajib dipanjangkan satu alif, itu namanya mad tabi'i atau mad asli. Terus wala taqrabuz zi, ya. Jadi bunya langsung ditasydidkan ke za. Wala taqrabuz zi, namanya idgham syamsiyah. Jadi jangan dibaca wala taqrabul zina, tapi wala taqrabuz zi. Na dipanjangkan. Wala taqrabuz zina, namanya mad jaiz munfasil. Nah, silakan nanti dilihat kembali apa yang maksud dengan mad jaiz munfasil. Innahu kana fahishah. Fa juga dipanjangkan, ka juga.
innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sa dipanjangkan 3 alif, yaitu mad wajib muttasil. Sabila juga dipanjangkan. Ya, jadi kalau ada di akhir ayat, penghujung ayat, baris 2 di atas atau fathatain, itu dipanjangkan sabila. Jangan dibaca wasa'a sabil, salah. Tapi dibaca wasa'a sabila. Sudah? Itu tentang bacaan. Kemudian kita lanjutkan dengan bacaan tentang surat An-Nur ayat 2. Silakan nanti dibaca dan dilihat surah An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ya, silakan nanti diulang-ulang. Ya, perhatikan bacanya. Ya, silakan ulang videonya. Atau boleh bacakan sekali lagi. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Jadi az-zaniyatu waz-zani faj itu namanya qalqalah sughra. Faj lidu, du panjang 1 alif. Faj lidu kulla wahidin min, itu idgham bi gunnah, wajib didengungkan. Kullu wahidin minhuma 100 jaldah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi, ya, itu namanya ikhfa. Ya, ikhfa hakiki. Ra'fatun fi, jangan dibaca ra'fatun fi, tapi ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad, dal mati juga qalqalah. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. To dipanjangkan 3 alif, yaitu mad wajib muttasil, sama dengan wasa'a dalam surah Al-Isra 32. Wasa'a wa ta'i dipanjangkan 3 alif, mad wajib muttasil. Ta'ifatum mi, idgham di gunnah. Wal yashhad 'azabahuma ta'ifatum
minal mu'minin. Jadi silakan nanti diulang-ulang bacanya dan diperhatikan sesuai dengan apa bacakan, sehingga bacaannya sesuai dengan tajwid yang benar. Sekarang kita lihat arti kedua ayat tersebut dan kita pahami dalam waktu yang singkat ini. Wala taqrabu. Wala artinya dan janganlah. Taqrabu, kamu mendekati, menghampiri. Az-zina, perbuatan zina. Innahu kana fahisyah. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang amat keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang amat buruk. Jadi dalam surah An-Nur ayat 32 ini Allah mengingatkan kepada kita, kepada orang Islam, kepada orang beriman, wala taqrabu, dan janganlah kamu sekali-kali menghampiri. Jadi dalam ayat ini bukan hanya kita diingatkan jangan kamu melakukan, jangan kamu mengerjakan zina, tapi jangan menghampiri. Ya. Jadi jangankan melakukan dan mengerjakannya, menghampiri saja kita sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan perbuatan yang menghampiri kepada perzinahan, yaitu seperti pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu sudah termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah bisa mendekatkan kepada perzinahan. Apa artinya pergaulan bebas? Suatu pergaulan yang tidak dibatasi dengan norma-norma agama dan susila. Artinya bebas. Seperti pergaulan antara laki dan perempuan padahal belum suami istri, tidak pula muhrimnya, tapi selalu berdua-duaan, terutama tempat-tempat yang sepi, atau memakai pakaian yang tidak menutupi aurat, minum minuman keras, pergi ke tempat-tempat hiburan segala macam, itu termasuk kategori perbuatan atau pergaulan bebas. Dan perilaku seperti itu bisa mendekatkan kepada perzinahan. Umpamanya berduaan antara laki-laki dan perempuan, itu sangat bisa melakukan atau mendekatkan seseorang kepada perbuatan zina. Jadi dalam surah Al-Isra 32 malah Allah mengatakan wala taqrabu, jangan mendekati, jangan menghampiri. Jadi bukan wala taf'alu zina, jangan kamu lakukan zina, tapi wala taqrabu. Menghampiri saja kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu mari kita, terutama semuanya, tolong dijaga, dibatasi pergaulan, terutama antara laki-laki dan perempuan. Innahu kana fahisyah, karena sesungguhnya perbuatan zina itu amat keji. Kenapa perbuatan zina itu termasuk perbuatan amat keji? Yang pertama, termasuk perbuatan dosa besar. Jadi zina termasuk perbuatan yang tergolong perbuatan dosa besar. Yang kedua, zina itu banyak menimbulkan dampak yang buruk. Yang pertama, bisa menularkan penyakit-penyakit berbahaya. Yang kedua, bisa merusak keturunan, bisa merusak nama baik keluarga, bisa menghancurkan masa depan dan segala macamnya. Jadi zina itu kata Allah adalah perbuatan yang amat keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang amat buruk. Artinya jalan yang amat buruk itu jalan untuk menyalurkan kebutuhan seks atau kebutuhan biologis. Jadi dengan zina adalah jalan yang buruk. Mana jalan yang baik? Itu dengan cara melaksanakan nikah yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kemudian kita masuk kepada surah An-Nur ayat 2. Di dalam surah An-Nur ayat 2 ini itu berisi tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan perzinahan, baik itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan.
Ya, di dalam surah Al-Isra 32 tadi peringatan supaya tidak menghampiri perbuatan zina. Sedangkan dalam surah An-Nur ayat 2 berisi tentang hukuman bagi pelaku zina. Az-zaniyah, az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, dan pezina laki-laki, fajlidu, maka deralah, kulla wahidin, masing-masing dari keduanya, kulla wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya, mi'ata jaldah, 100 kali cambukan atau 100 kali dera. Jadi bagi seorang pezina laki-laki dan perempuan di dalam Islam dapat diberikan hukuman dengan cambukan 100 kali. Jadi dalam surah An-Nur ayat 2 ini menjelaskan hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan yang namanya ghairu muhsan, yang belum pernah menikah. Jadi kalau ada melakukan perzinaan, baik laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah, itu dapat dijatuhi hukuman cambuk dengan dicambuk 100 kali masing-masing, baik laki-laki dan perempuan. Ada lagi hukuman bagi pezina yang berdasarkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya bagi pezina muhsan yang sudah pernah menikah. Kalau yang didera dicambuk 100 kali itu bagi yang belum pernah menikah. Tapi yang sudah pernah menikah dan terbukti melakukan perzinaan, itu namanya dapat diberikan hukuman dengan dirajam. Dirajam itu cara pelaksanaannya, seorang pezina tadi baik laki dan perempuan itu sebagian badannya ditanam ke bumi, dikubur sampai dada, dikubur ke bumi di tempat yang bisa dilewati oleh orang ramai dan boleh dilempari oleh siapa saja yang lewat sampai yang berzina tadi sampai mati, sampai meninggal. Itu namanya dirajam. Nah, Bapak semuanya, ya, itu hukuman. Kalau bagi yang belum pernah menikah didera 100 kali, yang sudah pernah menikah dirajam sampai meninggal. Nah, Bapak semuanya, jadi hukuman zina di dalam Islam memang amat berat, sangat berat. Tetapi pelaksanaannya tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu ada orang zina langsung kita rajam, atau kita dera, atau kita kita rajam atau kita dera 100 kali. Tidak langsung seperti itu. Ada syarat-syarat yang sangat berat dan harus dipenuhi. Yang pertama, kapan, di mana dilaksanakan hukuman rajam atau didera? Yang pertama, di negara yang menegakkan hukum syariat Islam, seperti di negara-negara Arab. Kalau di kita mungkin sudah diterapkan seperti di Aceh. Itu syarat pertama. Bagi suatu negara di suatu tempat yang belum melaksanakan hukum syariat Islam, tidak dapat dilaksanakan. Seperti di Indonesia selain daripada Aceh, apakah di Jawa, Kalimantan atau Sumatera selain daripada Aceh, itu tidak dapat dilaksanakan kedua hukuman tadi. Yang pertama, syaratnya harus di tempat, di negara yang menegakkan hukum syariat Islam. Yang kedua, perbuatan zina itu dilakukan oleh orang Islam. Jadi kalaupun ada di tempat yang menegakkan hukum syariat Islam, tapi dilakukan oleh orang yang bukan beragama Islam, tidak dapat dilaksanakan kedua hukuman tadi. Maka hukuman bagi mereka hanya cukup hukuman yang diatur oleh negara. Jadi tidak dapat dirajam atau didera. Jadi dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Dan yang ketiga, ada 4 orang saksi.
ada 4 orang saksi yang memberikan kesaksian bahawa orang tersebut telah melakukan perzinahan. Kalau kurang dari 4 orang saksi, kedua hukuman tadi tidak dapat dilaksanakan. Yang selanjutnya, yang keempat, apabila yang melakukan itu mengakui perbuatannya, ya, sehingga dia tidak menolak, tidak membantah bahwa mereka telah melakukan perzinahan. Tetapi kalau umpamanya perzinahan itu dilakukan di tempat, di negara yang menerapkan hukum Islam, dilakukan oleh orang Islam, ada 4 orang saksi, tapi yang melakukannya itu bersumpah tidak mengakui atau menolak tuduhan itu, maka juga tidak dapat dilaksanakan kedua hukuman tadi. Tapi yang jelas, si pelakunya tetap berdosa, dosa zinanya dan dosa berbohong atas perbuatan zina yang mereka lakukan. Ini dilakukan, harus syaratnya terpenuhi dan melalui proses hukum, proses pengadilan. Jadi tidak mudah melaksanakan kedua hukuman tadi. Nah, kalau Bapak baca pun di zaman Rasulullah tidak ada dilaksanakan hukuman ini, kecuali kalau ada si pelakunya datang kepada Rasulullah dan mengakui perbuatannya, baru dilaksanakan. Nah, ini jadi berzina perempuan dan laki-laki, maka deralah masing-masing dari keduanya satu sekali. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah merasa kasihan kamu terhadap keduanya, fi dinillah, menghalangi kamu untuk melaksanakan hukum Allah. Jika kamu orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari yang akhir. Nah, jadi apa artinya? Apabila seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan sudah terpenuhi syarat-syarat yang tadi, di tempat atau negara menegakkan hukum syariat Islam, dilakukan oleh orang Islam, ada 4 orang saksi, si pelakunya tidak menolak dengan bersumpah atau mengakui perbuatannya, itu harus dilaksanakan. Wajib dilaksanakan kedua hukuman tadi. Kalau dia seorang pezina laki-laki perempuan yang belum pernah menikah, ya harus dilaksanakan dirajam 100 kali, karena itu merupakan hukuman dari Allah. Kalau dia sudah pernah menikah, ya wajib dilaksanakan hukuman rajam. Jadi kalau sudah terpenuhi syarat, itu harus dilaksanakan. Tidak ada lagi belas kasihan, karena yang dilaksanakan itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wal yashhad azabahuma, maka hendaklah hukuman terhadap keduanya ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah disaksikan hukuman, pelaksanaan hukuman terhadap keduanya segolongan orang-orang mukmin. Artinya pelaksanaan kedua hukuman itu tidak harus di tempat yang sepi, di tempat yang sembunyi, tapi di tempat-tempat yang dapat disaksikan oleh orang-orang Islam yang lain. Supaya apa? Supaya orang-orang Islam yang lain dapat mengambil pelajaran, ya, untuk tidak melakukan perbuatan zina, supaya yang dihukum tadi juga dia merasa malu sehingga tidak mengulangi perbuatan zina yang dilakukannya. Jadi pelaksanaan kedua hukuman tadi di tempat yang dapat dilihat dan disaksikan oleh orang-orang Islam. Ya, jadi anak bapak semuanya, itu sekilas sepintas tentang kandungan dan bacaan dari surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Jadi silakan nanti diulang-ulang bacanya dengan tajuk yang benar, hafal ayat dan artinya, dan kamu pahami isi kandungannya seperti yang pernah Pak sampaikan dalam video yang sebelumnya. Jadi silakan nanti dibaca buku-buku, ya, buku yang kamu punya yang dipinjam di sekolah atau buku yang lain yang ada kaitannya dengan larangan tentang pergaulan bebas dan zina. Yang Pak sampaikan tadi itu masih dalam bentuk yang ringkas karena waktu kita yang tidak mungkin untuk panjang, ya, karena Pak menyampaikan dalam bentuk video ini. Jadi mudah-mudahan dalam penyampaian yang singkat, ya, yang Pak sampaikan dalam video yang kedua ini mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah
Mungkin akan ada nanti lanjutan video yang ketiga, masih berhubungan dengan pokok bahasan kita, yaitu larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, kira nanti ada 3 video ya. Ini baru video yang kedua. Nanti insyaallah kita lanjutkan dengan video yang ketiga. Jadi sekali lagi, untuk setoran hafalan surah Al-Isra 32 dan An-Nur ayat 2 nanti tunggu waktunya, akan Bapak tentukan waktunya supaya tidak bersamaan, nanti repot Bapak bagi per kelas ya. Nanti bisa dikirimkan dalam bentuk video. Ya, mudah-mudahan tidak banyak kendala-kendalanya. Nah, jadi sekali lagi Pak sampaikan, semua pelajaran informasi yang Pak sampaikan di grup ini, perwakilan yang ada dari setiap kelas wajib menyampaikan kepada teman-temannya yang lain. Ya, jadi sekali lagi, siapa yang tidak menyampaikan, ya, semua pesan pelajaran yang Pak sampaikan di video ini tidak disampaikan, nanti akan bertanggung jawab. Karena kemarin nama dari perwakilan masing-masing kelas itu sudah Pak minta melalui wali kelas. Jadi wajib menyampaikan kepada teman-temannya yang lain. Apakah di-share di grup atau bagaimana, silahkan caranya. Yang penting pesan atau pelajaran dari video ini sampai kepada teman-teman kamu yang lain. Jadi jangan kamu aja yang dapat pelajaran dari materi yang Pak sampaikan, tapi untuk semuanya. Nah, jadi mudah-mudahan dalam video ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.